Halo guys, senang berjumpa kembali bersama dengan Anda sekalian, dimanapun Anda berada pada kesempatan saat ini. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semuanya. Nah, pada kali ini di episode saat ini, saya akan mengutarakan dan akan membahas bagaimana penggunaan dari yang namanya convert to editable poly dan bagaimana kita nanti menyeting yang namanya segmen pada objek 3 dimensi. Nah, sebelumnya pada episode sebelumnya dan ataupun pada pembelajaran sebelumnya, nah kita sudah pernah menggunakan yang namanya sebuah fitur yaitu convert to editable spline. Nah, mungkin teman-teman ingat ya yang kemarin ya. Nah, jadi penggunaan convert to editable spline itu kemarin ketika kita hendak mengkonversi objek 2 dimensi ke 3 dimensi. Kan seperti itu dengan menggunakan yang namanya itu salah satu metodenya adalah latte, membuat gelas ya. Nah, jadi di situ convert to editable spline itu bekerja untuk mengaktifkan yang namanya prosedur atau modul yang ada di menu bar sebelah kanan. Nah, itu bekerja pada yang namanya objek 2 dimensi untuk convert to editable spline. Nah, sedangkan yang akan kita bahas pada saat ini yaitu bagaimana convert to editable poly itu bekerja pada objek 3 dimensi untuk mengaktifkan yang namanya prosedur yang berada itu di menu bar sebelah kanan. Nah, kalau teman-teman perhatikan semuanya, nah di sini saya ada memberi dua objek ya sebagai contoh. Nah, di sini ada yang namanya jenis sofa yang dibangun dengan yang namanya objek chamfer box. Nah, kalau kita lihat ya dengan teliti, di sini ada yang namanya perbedaan yang cukup mencolok. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini ada warna merah sofanya dan ada warna putih. Kalau kita lihat yang warna merah, nah warna merah ini pada dasarnya hanya terbuat standar dari yang namanya chamfer box. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin lupa, jadi chamfer box itu salah satu objek yang terdapat di extended primitive ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat di sini hanya ketika dibuat yang namanya sebuah chamfer box yang untuk yang merah ini, kemudian settingan parameternya hanya bermain di fillet atau tumpulan ya, sehingga dia di ujung-ujungnya ini dia tumpul. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang putih ini, nah mungkin agak berbeda. Nah, kok macam ada lekuk-lekuknya seperti itu, Bang? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, dan belakangnya ini macam ada sejenis kayak penebalan-penebalan ke belakang, lebih ada seninya seperti itu mungkin ya. Nah, ini yang akan kita pelajari seperti itu. Nah, jadi nanti untuk mengapply sofa seperti warna putih ini dari yang warna merah ini, nah, jadi kita nanti itu mengaktifkan yang pertamanya itu adalah convert to editable poly. Di mana convert to editable poly ini itu bekerja ya pada objek 3 dimensi ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kemudian nanti sebelumnya kita bisa membuat sebuah parameter tambahan yaitu namanya segmen. Nah, baik itu panjangnya, lebarnya, dan tingginya, tentunya di sini dalam yang namanya bahasa Inggris seperti itu. Nanti saya akan demonstrasikan kepada kalian. Nah, tentunya ketika kita mempelajari ini, nanti menambah yang namanya ini perbendaharaan kita, skill kita di dalam memodelkan sebuah objek. Sehingga objek yang tadi itu sederhana, nah dengan adanya sebuah wawasan yang baru, kita bisa lebih improve menjadikan objek yang sederhana menjadi objek yang tentunya memiliki nanti value yang lebih bagus seperti itu. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman ya. Nah, jadi pada dasarnya saya ambil contoh yang merah ini. Yang merah ini akan kita nanti ubah seperti yang warna putih ini. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh dipahami secara baik. Nah, yang pertama di sini ini saya buat ini dari apa ya teman-teman ya. Teman-teman jangan bingung. Jadi di create ini kan standar primitif ya. Nah, kita masuk ke standar primitif, nanti teman-teman pakai chamfer box. Nah, nanti ukurannya bebas teman-teman ya, panjang lebar tingginya bebas. Yang penting ketika sudah di create seperti ini, nah teman-teman nanti lihat ini di parameternya. Nah, untuk panjang, lebar, tinggi, kemudian filletnya. Nah, di sini filletnya lebih kurang 7,4 lebih teman-teman ya. Nah, jadi diatur aja, diagakkan aja. Nah, ini yang akan saya ajari pertama sama teman-teman semua ya. Nah, jadi ini belum ada di episode sebelumnya. Jadi saya harap semuanya boleh menyimak. Nah, kalau teman-teman lihat di sekarang di sini, ini length
width seg, height seg itu, kemudian fillet seg masing-masing. Kalau kita lihat length seg, width seg, height seg itu satu, kecuali fillet segnya ya, di sini ada 3. Nah, jadi kita di sini nanti ini ketika saya aktifkan wireframe, nah kelihatan ya. Nah, pada objek yang putih ini, sofa yang putih, dia lebih banyak jaring-jaringnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang objek di sofa merah, ya ini yang merah, nah ini sedikit dia jaring-jaringnya. Nah, itu ada hubungannya dengan yang namanya ini. Ketiga poin ini, length seg, width seg, dan height seg. Nah, jadi misalnya ini saya ubah nih ya, masing-masing misalnya ada 7, ya, kemudian length segnya itu ada 7 juga, dan height seg itu ada 7. Fillet segnya nggak usah saya ganggu ya. Nah, kemudian saya enter. Nah, memang tidak ada perubahan apa-apa kan. Nah, teman-teman jangan lupa, jangan bingung, kita aktifkan F3 supaya nampak. Nah, kita aktifkan. Nah, kan udah nampak, udah sama dia kan. Nah, jadi untuk mengaktifkan secara luasan nanti fungsi dari convert to editable poly, nah, kita juga nanti masuk ke dalam yang namanya pemilihan poin yang namanya vertex. Nah, karena kan vertex ini untuk memilih yang namanya titik-titik. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ketika jaring-jaring ini tercipta dari proses yang namanya length seg, width seg, height seg, nah maka ada simpang-simpang 4 akan tercipta. Nah, simpang 4 itu nanti adalah tempat yang namanya poin-poin ataupun titik-titik vertex seperti itu. Nah, jadi ini sudah ada ya teman-teman ya. Saya balikkan lagi F3. Nah, seperti ini udah. Nah, saya ambil contoh yang satu ini aja ya teman-teman ya, satu ini. Nah, jadi setelah satu ini jadi seperti ini, kita aktifkan aja F4. Nah, jadi kalau kita aktifkan F4, nah jadi dia tampilan wireframe dan tampilan solid dia tetap ada nampak seperti itu. Nah, jadi setelah jadi seperti ini, nah langkah selanjutnya bagaimana, Bang? Nah, langkah selanjutnya kita tinggal yang namanya klik kanan aja, ya. Kita klik kanan objeknya, kemudian kita pilih convert to. Nah, jadi di sini convert to kita pilih yang namanya convert to editable poly. Ya, kita pilih editable poly. Nah, jadi setelah kita pilih tadi klik kanan, kemudian convert to editable poly, nah maka menu bar kita yang sebelah kanan akan berubah seperti ini. Nah, masih ingat ya kalau kemarin yang objek 2 dimensi. Nah, di sini kan kemarin kan ada yang namanya vertex, ada segmen, ada spline. Nah, di sini pasti berubah dong. Karena kan di sini kan udah objek 3 dimensi. Nah, tetapi kita nggak mau yang ini dulu. Sebenarnya kita bisa pilih langsung dari sini atau pilih dari sini. Bebas ya, misalnya kayak gini vertex. Nah, vertex nanti akan jadi sama semua kan. Nah, setiap simpang 4 ini akan ada titik-titik satu-satu. Nah, bisa juga nggak dari sini ya teman-teman ya. Misalnya nggak dari sini misalnya. Langsung teman-teman masuk dari sini. Tadi kan saya pilih yang ini di listnya. Nah, sama aja ya. Nah, setelah pilih kayak gini, nah ini saya zoom dulu ya teman-teman ya. Saya zoom, nah seperti ini. Nah, sudah nampak jelas ya. Nah, setelah seperti ini, saya putar dulu sebentar. Nah, udah. Nah, jadi ketika kita sudah mengaktifkan tadi klik kanan convert to editable poly, nah kemudian di modifier listnya, di editable poly-nya ini, kita buka vertex ataupun di selection yang ini, kita pilih yang vertex, otomatis nanti jejaring kita ini nanti itu berubah, itu menjadi titik-titik biru. Nah, tetapi teman-teman harus aktifkan dulu ya penampangnya ya. Nah, itu di F4 supaya wireframe jaring-jaring dan tampilan solidnya itu nampak. Nah, jadi setelah kita pilih vertex seperti ini, nah tinggal kita apa aja, boleh pilih titiknya satu-satu, nah, sambil ditahan misalnya kontrol, ya. Nah, tetapi ini kan lama ya seperti itu ya. Nah, ini tuh cara-cara tertentu aja. Nah, kita bisa menggunakan seleksi dari luar, misalnya seperti yang saya demonstrasikan. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, seperti kita lihat yang putih tadi kan agak masuk seperti ini. Nah, betul ya. Nah, bisa kan ini bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Nah, bisa ya teman-teman ya, bisa dipahami ya kira-kira ya. Nah, ini udah berubah dimensinya. Nah, kita lihat betul ya kan? Nah, dan yang menjadi catatan juga buat teman-teman, ketika kita di dalam menseleksi, kita menyeleksi titik-titik ini harus secara proporsional. Jangan sampai nanti ada beberapa titik yang tidak terpilih. Nah, makanya itu posisi view seperti yang saya buat ini, tampaknya dia jelas, kemudian juga sudut pandangnya tegas. Nah, itu diperlukan. Jangan sampai nanti ketika kita nanti menseleksi nanti ada yang nggak kena. Nah, itu nanti jelek. Nah, jadi Anda sebagai pemula nanti usahakan sebelum nanti misalnya ini kayak gini, contoh saya ulangi. Nah, setelah diseleksi, nah usahakan nanti coba di rotate dulu. Nah, diputar
diputar apakah sudah kena juga di belakang. Ini kan sudah nampak ya kena semua ya. Nah, juga kalau sudah kena, nah maka bisa diturunkan seperti ini atau dinaikkan. Nah, lebih kurang tipsnya seperti itu. Sama seperti misalnya yang belakang kita lihat nih. Nah, kalau yang putih kan yang belakangnya agak keluar ya sama. Itu bagaimana? Kita tinggal menseleksi aja. Nah, kita seleksi seperti ini. Nah, di sini butuh yang namanya memang ketelitian dan kesabaran. Nah, misalnya seperti ini, kita ambil dulu angel yang enak biar bisa sekali tarik. Nah, seperti ini kita coba dulu ya. Nah, kita coba dulu. Nah, seperti ini, sama ya, seperti yang sana ya. Oke, coba kita lihat dulu. Jadi bagus nggak sampai ke ujung? Nah, jadi ya, bagus ya. Rata sama semua. Nah, lebih kurang demikian, teman-teman. Nah, jadi kalaupun nanti misalnya untuk yang namanya ini kan untuk senderan utama yang belakang. Nah, teman-teman nanti misalnya untuk mengaplikasikan yang senderan kanan kiri sama. Tetapi sebelum pindah, nah kita harus matikan dulu di sini, klik kiri sekali. Nah, baru kita bisa berpindah ke objek yang lainnya. Nah, tinggal objek yang lain kan kita bisa lihat nih. Dia langsung di parameternya, length, width, height kan masing-masing satu. Ya teman-teman ubah aja misalnya 5, 5, enter, otomatis kan dia bertambah. Nah seperti ini dia. Nah tinggal klik kanan, kemudian convert to editable poly lagi. Nah lakukan cara yang sama seperti senderan belakang tadi. Nah mudah kan teman-teman kan? Nah ini salah satu pemahaman yang baru buat kita semuanya, buat teman-teman ya yang mendalami desain grafis khususnya untuk di 3D modeling ini ya. Nah, jadi pada dasarnya nanti pasti kita memiliki yang namanya ide yang berbeda. Nah, jadi tentunya nanti bagaimana rupa dari objek sofa ini, nah tergantung nanti dari yang namanya ide teman-teman pastinya. Nah, mungkin dapat nanti sebuah ide ketika melihat objek-objek yang berada di luar, ya tentunya pasti nanti hasilnya berbeda-berbeda ya dengan yang lain ya, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya harap untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini teman-teman bisa mendapatkan tentunya itu hal yang baru ya, hal yang baru tentunya, sehingga ini bisa nanti motivasi teman-teman di dalam mengembangkan yang namanya skill ataupun kapasitas di dalam mendesain objek 3 dimensi, dan tentunya nanti ini dipakai juga di dalam salah satu elemen ketika nanti kita hendak mengupgrade ke dalam yang namanya animasi 3 dimensi lebih kurang. Nah, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Anda sekalian bisa memetik dan mengambil banyak hal-hal yang baru tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di lain episode tentunya dengan materi-materi yang terbaru dan tentunya untuk menambah kapasitas kita semuanya. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan selamat malam dan salam sukses buat kita semuanya. Thank you.